أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari Jumat ini, di hari kurban ini, kita dapat berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kita melaksanakan, kita mendirikan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Kita berharap, kita bermohon semoga amal ibadah kita yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga, selagi kita berkumpul di masjid ini, marilah sama-sama kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yaumil kiamat nanti, saat kita sangat membutuhkan pertolongan Nabi, kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rukun khutbah, saya berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalani seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Karena dengan takwa inilah setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia, kita akan dapat menikmati kenikmatan di alam kubur kita atau di alam barzakh kita. Takwa ini adalah tiket untuk masuknya surga yang akan kita nikmati. Sedangkan khutbah ini saya beri judul Sahabat Nabi yang Menyesal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sahabat Nabi yang namanya enggak begitu terkenal, yang namanya enggak begitu beken, yang namanya enggak begitu populer di hadapan kita ini. Jarang sekali kita mengenal sahabat ini, jarang sekali, dan jarang sekali nama ini kita sebut sebagai sahabat Nabi. Tetapi di kalangan para sahabat Nabi yang lainnya, nama itu begitu dihormati, nama ini begitu dimuliakan, sampai
di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama ini begitu Nabi kenal, dan Nabi pun memberikan gelar Al-Awid kepada sahabat ini, yaitu orang yang ahli beribadah. Siapa namanya sahabat ini? Sa'ban namanya. Dari saking terkenalnya sahabat ini mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Sa'ban setiap kali melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi kita dan para sahabat yang lainnya, datangnya paling dulu, duduknya paling depan, dan di saf pojok sebelah kanan. Itulah kebiasaan sahabat. Kebiasaan ini pun diketahui oleh sahabat Nabi yang lainnya dan diketahui pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Suatu hari di saat salat subuh hendak dilaksanakan, Nabi kita tidak melihat adanya Sa'ban di pojok sebelah kanan. Nabi kita melihat tidak ada Sa'ban. Kemudian Nabi kita melongok di saf tengah. Sa'ban juga Nabi kita nggak lihat. Kemana Sa'ban? Pikir Nabi kita. Kemudian Nabi kita menunda salat subuhnya dengan harapan Sa'ban dapat hadir, Sa'ban dapat datang di salat subuh tersebut. Ditunggu, tunggu. Ternyata Sa'ban belum sampai, Sa'ban belum hadir. Kemana Sa'ban? Pikir Nabi kita. Di satu sisi lain, Nabi kita khawatir kalau salat subuh ini habis waktunya gara-gara kelamaan menunggu datangnya Sa'ban. Kemudian Nabi kita menyuruh salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan iqamah. Seperti biasanya Nabi kita sehabis salat selalu beliau membalikkan badan, dilihat pada sahabat yang lainnya, lihat jamaah yang lainnya. Lagi-lagi pandangan yang pertama yang Nabi kita adalah pojok sebelah kanan, di mana sahabat biasa duduk di situ. Ternyata memang sahabat tidak ada. Kemudian Nabi kita berdiri, dia periksa saf tengah satu persatu, sahabat tidak ada. Nabi kita terus berjalan ke belakang, saf belakang, periksa lagi. Ternyata memang subuh ini Sa'ban tidak datang. Kemana Sa'ban? Nabi kita khawatir para sahabat ini. Lalu Nabi kita bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada yang tahu kabar dari Sa'ban? Tak seorang pun menjawab pertanyaan Nabi. Nabi kita mengulang bertanya, wahai sahabatku, ada yang tahu di mana rumah Sa'ban? Kali ini salah seorang sahabat Nabi nunjuk tangan, ya Rasulullah, saya tahu ya Rasul, di mana rumah Sa'ban? Kalau begitu antar saya ke rumah Sa'ban. Maka pagi itu habis salat subuh, Nabi kita berangkat dengan diikuti beberapa sahabat Nabi jalan menuju rumah Sa'ban. Waktu itu jalanan belum ada yang diperlur, di aspal, di beton belum ada, masih pasir berdebu, kerikil tajam, bukit-bukit Nabi kita lalui menuju rumahnya Sa'ban. Setelah kurang lebih lama perjalanan 1 jam, Nabi kita bertanya kepada sahabat yang tahu rumahnya Sa'ban, di mana rumah Sa'ban? Itu ya Rasulullah, sebentar lagi. Kembali Nabi kita melanjutkan perjalanan menuju rumah Sa'ban. Setelah hampir 2 jam, kembali Nabi kita bertanya, di mana rumah Sa'ban?
Itu ya Rasulullah, sebentar lagi ya Rasul sampai kita. Kembali Nabi kita dan sahabatnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Sa'ban. Setelah hampir 3 jam, barulah Nabi kita sampai di rumah Sa'ban. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang dekat, bukan puluhan meter, bukan ratusan meter, tapi puluhan kilometer ditempuh setiap saat Sa'ban sholat berjamaah dengan Nabi kita dari rumahnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Itu lamanya 3 jam perjalanan dan ditempuh puluhan kilometer. Selama Nabi kita memberikan salam di rumah Sa'ban. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh seorang ibu-ibu. Wahai ya Rasulullah, kau datang ya Rasul. Alhamdulillah ya Rasul. Gembira hati ibu ini. Apakah ini rumah Sa'ban? Betul ya Rasulullah. Kalau gitu mana Sa'ban? Kata Nabi. Ya Rasul, Sa'ban telah meninggal dunia ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kematian, inilah maut, inilah yang menghentikan langkah Sa'ban untuk tidak sholat berjamaah dengan Nabi kita. Subhanallah. Setelah suasana agak tenang, ibu ini si Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sama bertanya, ya ibu silakan ibu. Ya Rasul, ketika Sa'ban sakratul maut, ketika Sa'ban akan mati ya Rasul, dia teriak-teriak 3 kali ya Rasul. Apa teriakan Sa'ban wahai ibu? Ya Rasul, Sa'ban berteriak ya Rasul. Yang pertama dia mengatakan, aduh, kenapa enggak lebih jauh? Sedangkan teriakan yang kedua ya Rasul, Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa enggak yang baru? Dan teriakan yang ketiga ya Rasul, Sa'ban mengatakan, aduh, kenapa enggak semuanya? Tolong ya Rasulullah, kita jelaskan ya Rasul, apa arti semua ini ya Rasul? Tolong jelaskan ya Rasul. Nabi kita ditanya semacam itu. Nabi kita menjawab dengan melantunkan surah Qaf ayat 22 di mana Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna anka bidataka fabasrukal yawma hadid. Di mana Allah berfirman, sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai. Kita semua tidak mengetahui apa-apa yang terjadi ketika kita sakaratul maut. Maka pada hari itu Allah singkatkan hijab penghalang di mata kita dan Allah putar kembali apa-apa yang kita kerjakan semasa kita masih sehat. Begitu juga dengan Sa'ban. Allah putar kembali perjalanan hidupnya, di mana ia setiap hari ketika ia sholat berjamaah dengan Nabi kita, waktu yang ditempuh bukan sebentar 3 jam dan bukan ratusan meter, tapi puluhan kilometer ditempuh oleh Sa'ban setiap saat dia melaksanakan sholat Jumat, sholat bersama Nabi. Dan inilah Allah peringatkan pada Sa'ban, Sa'ban, ini loh pahalamu ketika kau melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi kita. Ini pahalamu segini besarnya, dan ini surgamu begitu indahnya. Sa'ban berteriak ketika ia sakaratul maut. Kenapa nggak lebih jauh? Pikir Sa'ban, seandainya rumahnya dengan Masjid Nabawi di Madinah lebih jauh lagi, maka pahalanya pun yang didapat akan lebih besar, lebih gede lagi. Dan begitu juga surganya pun yang didapat akan lebih indah lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan teriakan Sa'ban yang kedua, Sa'ban mengatakan ketika ia sakaratul maut, aduh, kenapa enggak yang baru? Pada waktu Sa'ban sakaratul maut, Allah perlihatkan kepada dia suatu hari jam 1 dini hari, Sa'ban hendak berangkat ke Masjid Nabawi dari rumahnya.
ketika ia membuka pintu, maka berhembuslah angin malam yang sangat dingin. Saban menggigil, saban kembali tutup pintu, dia kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi, baju yang jelek, baju yang kusam. Jadi saat itu Saban memakai dua buah baju. Baju yang bagus dipakainya di bagian dalam, dan baju yang kusam atau baju yang jelek dipakainya di bagian luar. Saban pun kembali membuka pintu dan berjalan menuju Masjid Nabawi di Madinah. Di tengah perjalanan, Saban melihat ada rintihan. Ada rintihan yang sangat menyayat hati. Aduh, tolong aku kedinginan, tolong aku. Saban bergegas berlari menghampiri orang itu. Orang itu pun dipakaikan, dibuka baju Saban yang luar yang kusam, dipakaikan pada orang itu. Orang itu diangkat, dipopoh, bersama-sama menuju Masjid Nabawi di Madinah untuk bersama-sama salat dengan Rasulullah. Dan akhirnya orang itu pun selamat, tidak jadi mati berkat pertolongan Saban. Saat itulah Allah perlihatkan pada Saban, Saban, ini pahalamu, ini surgamu ketika kau menolong, ketika kau membantu orang yang kedinginan, yang hampir mati. Ini pahalamu. Saban berteriak, aduh, kenapa enggak yang baru? Pikir Saban, seandainya Saban memberikan baju yang baru kepada orang itu, maka pahalanya pun yang dapat akan lebih besar lagi, dan surganya pun akan lebih indah lagi. Itulah perkiraan Saban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Teriakan Saban yang ketiga adalah, aduh, kenapa enggak semuanya? Ketika itu Saban ketika akan mati menghadapi sakratul maut, Allah perlihatkan pada Saban di mana suatu hari ketika Saban hendak sarapan dengan sepotong roti dan segelas susu, baru saja ia akan mencelupkan rotinya ke dalam gelas itu, di rumahnya ada yang beri salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lemah suaranya, hampir putus. Saban keluar, waalaikumsalam. Tolong saya kelaparan. Tolong saya kelaparan. Saban pun menyuruh orang itu masuk. Roti yang satu dipotong jadi sarang setengah bagian. Susu yang segelas diparut menjadi sarang setengah gelas. Lalu Saban dan orang itu menikmati santapan pagi dengan setengah potong roti dan segelas susu. Lalu Allah memperlihatkan kepada Saban, Saban, ini pahala, ini surgamu Saban. Ketika kau memberikan setengah potong roti dan setengah gelas susu, ini pahalamu, ini surgamu. Bukan yang besar sekali. Saban berteriak, aduh, kenapa enggak semuanya? Pikir Saban, seandainya waktu itu, pagi itu dia memberikan semua rotinya, semua susunya, maka pahala pun yang dapat akan besar dan akan lebih gede lagi, dan juga surganya pun akan lebih indah dan lebih megah lagi. Itulah penyesalan Saban. Saban menyesal bukan berarti dia berbuat kebajikan, bukan berarti dia menyesal telah bersedekah, tapi menyesalnya Saban, kenapa kok nggak lebih semua dipengen seperti itu. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ini yang hadir di masjid ini pasti semua akan mati. Pasti. Nggak ada yang nggak pasti mati. Entah minggu besok, bulan besok, pasti kita mati.
Lalu dalam kesempatan ini kita akan mengalami sakaratul maut. Seandainya hidup ini kita isi dengan amal ibadah, amal soleh, kebajikan, menolong orang, membantu orang, maka ketika kita sakaratul maut, Allah perlihatkan kepada kita, ini loh pahalamu ketika kau menolong dia. Ini surgamu kata Allah ketika kau memberikan sedekah. Kita tertawa, kita gembira. Ya Allah, segerakanlah cabut nyawaku ya Allah. Karena apa? Kita akan segera menikmati surga kita. Kita senang, kita bahagia. Namun selanjutnya, seandainya hidup ini kita isi dengan kebobrokan, dengan kerusakan, tidak mau ibadah pada Allah, sok jagoan, sok berani kepada Allah. Istri tetangga kita zinahi, teman kantor kita zinahi, siapapun kita berzina dengan dia. Nanti ketika kita akan mati, sakaratul maut, Allah akan perlihatkan kepada kita, ini loh perbuatanmu, ini loh kehancuranmu, ini loh kerusakanmu. Kita akan menangis sejadi-jadinya. Kita takut kepada Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawaku sekarang ya Allah. Aku ingin tobat ya Allah. Jangan ya Allah. Ajal kita telah sampai. Tak dapat dimajukan, dimundurkan sedikit pun oleh Allah. Malaikat Israel telah siap mencabut roh kita. Saat roh kita sampai di tengah-tengah pusar, maka kita akan menjerit, aduh, istri kita sebelah kita, anak kita sebelah kita berkerumun, cucu kita, menantu kita, enggak dengar kita. Siapa yang mendengar? Para hewan-hewan kaget, ketakutan. Itu kenapa? Karena kita selalu berbuat dosa besar di muka bumi ini. Untuk itu, selagi kita ada umur, selagi kita masih Allah berikan kesehatan, yang merasa salah, marilah bertobat. Yang merasa kurang benar, berbuatlah kebenaran. Sehingga kita mati, nanti tertawa, tersenyum kita, menyambut ajal kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, mudah-mudahan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati wa sirrin innahu wa sami'un wa qurbi fir warham wa anta khairur rahimin.